Pembiasan cahaya atau refraksi. Isi bejana kaca dengan air kira-kira 4/5 bagian dan tuangkan sedikit susu bubuk, lalu aduk hingga campuran merata dan membentuk larutan susu. Ketika kamu sorotkan lampu sentermu ke arah bejana itu, sinarnya ada yang dibiaskan dan ada yang dipantulkan dengan arah yang berbelok dari arah semula. Nah, pembelokan berkas cahaya ketika lewat dari suatu medium bening ke medium bening lainnya disebut pembiasan cahaya. Hukum pembiasan. Perhatikan gambar sebelumnya. Sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang atau I. Dan sudut antara sinar bias dan garis normal disebut sudut bias atau R. Tampak bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotong di satu titik. Pernyataan ini dikemukakan pertama kali oleh Wilbur Snellius, sehingga dikenal dengan hukum 1 Snellius atau hukum pembiasan. Amati kembali sinar sentermu yang datang dari udara atau medium lebih renggang ke larutan susu atau medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Maka sudut bias lebih kecil daripada sudut datang atau R lebih kecil dari I. Lalu, bagaimana jika sinar cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat? Sinar yang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, misalnya kaca menuju air, sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Keduanya ini merupakan isi dari pernyataan hukum 2 Snellius yang bunyinya sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar datang tegak lurus dengan bidang batas atau tidak mengalami pembiasan. Tahukah kamu mengapa cahaya mengalami pembiasan? Nah, cahaya dibiaskan karena adanya perbedaan kerapatan antara kedua medium. Makin rapat mediumnya, maka makin kecil cepat rambat cahaya. Jika cepat rambat cahaya dalam medium yang indeks biasnya N1 adalah C1 dan cepat rambat cahaya dalam medium yang indeksnya N2 adalah C2, maka berlaku persamaan N1 dikali C1 sama dengan N2 dikali C2 atau N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Jika indeks bias udara adalah N1 sama dengan 1, maka C1 adalah cepat rambat cahaya di udara atau N2 per 1 sama dengan C1 per C2. Dengan N2 sama dengan indeks bias suatu medium. C1 sama dengan cepat rambat cahaya di udara atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. C2 sama dengan cepat rambat cahaya dalam medium. Kamu telah mengetahui bahwa C sama dengan lambda dikali F. Maka C dapat kamu substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. Menjadi N1 dikali lambda 1 dikali F sama dengan N2 dikali lambda 2 dikali F. Ketika cahaya lewat dari satu medium ke medium lainnya, besaran indeks dan cepat rambat cahaya berubah, tetapi frekuensi cahaya tetap, sehingga persamaannya menjadi N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Contoh, seberkas cahaya datang dari udara ke kaca, atau N kaca sama dengan 3/2. Panjang gelombang cahaya dalam kaca 6.000 angstrom atau 1 angstrom sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Hitunglah panjang gelombang cahaya di udara dalam meter.
Jawab. Panjang gelombang cahaya lambda 2 yaitu 6000 angstrom. Substitusikan nilai angstrom menjadi 6000 dikali 10 pangkat minus 10 meter, sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Persamaan yang kamu gunakan adalah N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2, yaitu 1 dikali lambda 1 sama dengan 3/2 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Sehingga lambda 1 sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Pembentukan bayangan pada pembiasan. Untuk memahami bagaimana terbentuknya bayangan pada pembiasan, kamu dapat melakukan kegiatan sederhana ini. Isi bejana dengan air jernih kira-kira setengahnya. Lalu, masukkan ke dalamnya sebuah pensil dengan posisi agak miring dan sebagian pensil berada di atas permukaan air. Perhatikan pensil tersebut dari atas bejana. Kamu dapat melihat pensil yang berada di dalam air membengkok. Mengapa bisa demikian? Nah, kita misalkan B adalah titik benda pada ujung pensil. Jika sinar cahaya dari udara masuk ke dalam air tidak dibiaskan atau dibelokkan, maka kamu akan melihat ujung pensil tetap di B, atau batang pensil tetap lurus. Namun, akibat pembiasan, sinar cahaya dari titik benda B dibiaskan menjauhi normal ketika menembus permukaan air menuju mata yang berada di udara. Cahaya dibiaskan menjauhi normal ketika merambat dari air atau medium lebih rapat menuju udara atau medium lebih renggang. Karena itulah, saat pengamat benda berada di posisi D akan melihat sinar-sinar cahaya seolah-olah datang dari titik C. Titik C adalah bayangan maya dari titik B akibat pembiasan cahaya dari air ke udara. Itulah sebabnya bagian pensil yang terbenam di dalam air atau AB akan tampak adalah bayangan AC yang menyebabkan pensil terlihat bengkok di dalam air. Ingat, bayangan AC ini adalah bayangan maya karena kita dapat langsung melihatnya tanpa memerlukan layar. Sama halnya jika kita letakkan uang logam di bawah bejana kaca berisi air, akan tampak lebih dekat ke permukaan dibandingkan dengan yang sebenarnya.